Sabar, cantik. Nah, apa ya? Memang kamu kok terlihat sedih begitu? Barusan buka medsos isinya semua Kenapa? tentang berita viral yang lagi ada. Sejujurnya aku pun pernah ada di posisi tersebut. Bahkan bisa dibilang mungkin lebih parah dari Bu Kanti keadaannya. Tidak dihargainya seperti apa gitu? Tentu saya merasa diabaikan sehingga saya merasa ada dia dan tidak ada dia pun saya sama gitu. Sampai saya memilih jalan untuk berpisah gitu. Kadang mereka pengen kayak temennya, Mom, aku mau main kuda-kudaan gitu. Ya aku harus main itu Bu, sambil main itu aku setelah itu nangis karena aku anggapnya kayak mereka memang butuh sosok itu tapi nggak ada gitu. Sebagai perempuan, selain kamu, saya juga merasa tidak dianggap itu sakit. Perempuan bukan hanya butuh uang, tapi perempuan butuh dihargai, butuh diorangkan. Oh itu. Kenapa sayang? Kok sedih terlihatnya? Itu baca-baca apa sih? Ini loh Bu, yang lagi viral itu, yang ibu tega menggorok 3 anaknya yang masih kecil-kecil banget. Oke. Aku juga baca. Jadi seorang ibu di Brebes itu menggorok ketiga anaknya dengan karter. Usia 10, 7 atau 4 tahun begitu ya, 3 ya. Anak yang tengah itu tewas ya, meninggal dunia. Tidak bisa diselamatkan. Dan 2 di rumah sakit ya. Suaminya security, bekerja outsourcing ya, kontraknya terputus. Istrinya itu Ibu Kanti ya, yang di Brebes gitu ya. Aku juga nggak habis pikir ya, seorang ibu yang harusnya melindungi anak-anaknya, hewan saja tidak akan pernah mau makan anak sendiri. Ini dimana ibu yang diharapkan bisa melindungi anaknya justru menjadi tidak aman. Ini yang menjadi momok juga ibu-ibu. Perbuatannya itu kalau aku tetap tidak membenarkan, atau siapapun tindakannya itu tidak bisa dibenarkan, itu salah. Dan itu akan berhadapan hukum kalau orang normal ya. Itu kalau nggak salah bisa 20 tahun barangkali ya. Tapi di salah satu sisi aku seorang ibu. Aku bisa merasakan bagaimana penderitaan dan mungkin ada tekanan-tekanan yang dihadapi. Nah, apa ya? Memang kamu kok terlihat sedih begitu? Apakah pernah punya kesamaan kisah begitu? Kesamaan kisah mungkin nggak sama, tapi mungkin sedikit banyak yang beredar di media sosial kan, tekanan dari ekonomi, tekanan dari pasangan itu kebanyakan membuat alasan katanya Ibu Kanti sampai tega melakukan itu kan. Ya sejujurnya aku pun pernah ada di posisi tersebut. Bahkan bisa dibilang mungkin lebih parah dari Bu Kanti keadaannya. Kalau Bu Kanti kita lihat dia masih mempunyai pasangan, walaupun pasangannya dia bilang bekerja tapi banyak kekurangan. Misalnya kontraknya putus, tapi kan dalam arti di situ masih ada usaha. Masih muda juga ya? Ya, masih ada usaha untuk suaminya berusaha untuk menafkahi anak. Kalau saya kan benar-benar sendiri gitu. Jadi makanya sendiri dalam arti memang single parent gitu? Single parent yang membesarkan anak sendiri setelah divorce, setelah perceraian. Jadi sedihnya itu maksudnya seperti ini. Kok bisa gitu berpikir pendek seperti itu? Bahkan sebenarnya saya pribadi pun Ibu, yang menguatkan saya sampai bisa ada di posisi ini adalah anak-anak. Saya justru nggak habis pikir kalau saya nggak punya anak-anak itu dalam hidup saya. Mungkin saya udah nggak ada di dunia saya, tapi kok kenapa ada seorang ibu yang tega ingin menghabisi anaknya cuman karena dengan alasan dia tidak mau anaknya menderita seperti dia. Tapi mungkin karena memang tekanan-tekanan batin itu, betul. Hingga jiwanya terguncang. Tentu. Nah, yang kamu rasakan pada saat itu gimana tuh? Apakah memang bisa melawan sepenuhnya?
suara hati, kekecewaan, kesedihan, merasa diabaikan, merasa tidak dihargai, merasa nothing, bukan siapa-siapa. Terkadang kan kalau ketika menjadi ibu rumah tangga pure gitu ngurus anak, mungkin merasa diremehkan dengan tetangga, keluarga, saya bukan siapa-siapa. Pernah nggak? Apakah seperti itu juga, Intan? Pernah banget ada di posisi itu, depresi, kurang percaya diri dalam menghadapi hidup. Bisa nggak ya saya ngebesarin anak-anak ini dengan tangan saya sendiri? Bisa nggak saya menjadi ayah sekaligus ibu? Tentu yang tidak mudah menjadi ayah ya harus mencari nafkah untuk mereka, menjadi ibu ya harus mengurus mereka. Bagaimana saya bisa mengambil dua peran itu dalam satu badan saya, itu yang tentunya menjadi momok ya. Tapi kan bagaimana kembali lagi kita melawan gitu, bahwa ya kalau aku percaya aku menerima ini karena Tuhan percaya aku sanggup gitu. Dan satu lagi Bu, aku nggak pernah ngebandingin hidup aku dengan orang yang lebih di atas aku. Walaupun kondisi anakmu juga 3, masih kecil-kecil ya. Betul. Terus maaf nih ditinggalkan, Betul. berpisah oleh suami. Betul. Yang mungkin keberadaannya sampai saat sekarang ini bagaimana? Tidak tahu di mana. Tidak jelas di mana beradanya begitu. Betul. Itu komunikasi juga lancar? Putus. Komunikasi sama sekali, bahkan saya mengirim kabar ke beliau pun beliau tidak ada balasan. Tapi sebagai sisi seorang ibu, kalau tadi melihat kasusnya Ibu Kanti, bagaimana? Ya tentu sedih, marah ya. Dalam arti kenapa bisa sampai terjadi seperti itu? Tentu banyak alasan-alasan di belakangnya, tapi di luar alasan yang banyak itu adalah satu, sebenarnya seorang ibu tidaklah harus kayak gitu. Mungkin karena tidak diperhatikan? Mungkin karena tidak diperhatikan ya. Saya bilang itu bukan jadi alasan yang sangat kuat untuk melakukan itu. Banyak justru alasan-alasan yang lebih kejam dari itu yang bisa menjadi alasan dibanding hanya tidak diperhatikan atau apa. Tapi memang beberapa masalah dalam rumah tangga itu sering banget terjadi. Kurang diperhatikan suami, atau kadang ngurus anak tuh capek Bu. Benar, ngurus anak itu ya memang seorang ibu memang harus, tapi kadang kita tuh lelah, butuh diperhatiin, butuh ditanya, butuh dimanja. Itu mungkin seorang istri ya, karena saya pribadi sudah lama tidak merasakan adanya seorang pasangan, jadi ya saya terbiasa dengan melakukan semuanya sendiri. Nah, ketika merasakan di posisi sama seperti Bu Kanti pada saat itu ya, itu apa sih yang dirasa kurang gitu? Apa karena kok saya tidak dihargainya seperti apa gitu? Merasa kalau Bu Kanti kan saya ingin disayang. Nah, ingin disayangnya yang seperti apa? Apakah Intan juga dulu merasa diabaikan, merasa tidak disayang? Tentu saya merasa diabaikan, sehingga saya merasa ada dia dan tidak ada dia pun saya sama gitu. Sampai saya memilih jalan untuk berpisah gitu. Sebelum memilih jalan untuk berpisah, sempat merasa putus harapan, merasa nothing. Itu karena faktor merasa tidak dipedulikan gitu, merasa tidak disayang. Betul, karena saya merasa waktu saya masih berumah tangga, saya merasa gini, kok saya punya suami seperti tidak punya suami ya? Terus apa ini seperti tidak punya suaminya seperti apa nih? Apa tidak dikasih nafkah lahir batin begitu? Ya tidak seperti misalnya pulang ke rumah seperti orang lain, sudah tidak ada komunikasi, cuman hanya mungkin sebatas komunikasi yang biasa aja, nggak pernah ditanya apa perasaan kita. Kadang sudah seperti satu atap tapi sudah seperti hidup bersama orang lain. Jadi serumah tapi tidak satu, masih satu ini kamar begitu? Masih, waktu itu masih sampai terjadi ada hal-hal yang tidak diinginkan lah. Akhirnya saya memutuskan untuk berpisah dengan beliau. Jadi satu rumah tapi tidak bicara intens, komunikasi tidak lancar, tidak satu rumah tapi tidak diperhatikan. Begitu. Terus merasa terabaikan, terabaikannya bagaimana? Hingga akhirnya memutuskan berpisah. Sempat terlintas nggak pada saat itu ingin, ya mohon maaf nih ada hal-hal yang jelek lah begitu? Kalau semua manusia tuh pasti, seorang istri, ibu tuh pasti merasakan depresi tuh sesekali. Ngurus anak capek, depresi, ini anak kenapa gitu, nakal banget. Ada juga namanya baby blues, jadi macam-macam psikologis ibu tuh naik turun gitu. Itu pentingnya seorang suami dalam mendukung.
kadang kan suami ya kan saya udah kerja ya kamu tinggal urus anak lah, itu urusanmu. Nah itu yang sebenarnya kita takutin ya gitu, jarangnya ada komunikasi. Akhirnya dia merasa oh ini kok dilimpahin semua ke saya, padahal kan ini juga anak kamu gitu. Tapi berani bicara nggak pada saat itu atau merasa takut bicara gitu, takut berantem, takut bertengkar hingga itu menjadi tekanan? Karena gini, kalau kita sudah jarang komunikasi, akhirnya yang terbentuk adalah kebiasaan untuk saling diam satu sama lain. Akhirnya untuk berkomunikasi membicarakan hal itu pun udah males, udah saya rasa udah nggak penting gitu, karena hal-hal kecil aja dia nggak mau bicarakan, apalagi hal intens seperti hal yang intim seperti itu gitu. Jadi ya itulah pentingnya menjaga komunikasi suami dan istri. Jadi benar-benar pada saat itu pada titik merasa tidak diperhatikan gitu ya? Tidak diperhatikan, tidak didengar begitu? Tidak didengar, terus ya akhirnya mungkin beliau mencari kebahagiaan di luar ya. Saya merasa di titik itu oke, berarti dia tidak lagi bahagia bersama saya yang harus pergi. Memang inginnya seperti apa? Ingin didengar gimana ketika ingin didengar semua keluhan begitu? Tentang kegiatan apa yang dilakukan hari itu gitu? Ya sekedar dihargai aja, nggak disalahkan. Yang pertama misalnya anak jatuh atau apa, nggak dibilang kamu gimana sih, ya nggak disalahkan lah dengan kata-kata yang nggak pantas, itu tuh cukup. Atau sekedar ya semangat ya, atau kamu hebat banget udah jadi ibu. Karena kita lihat ibu satu anak aja rasanya seperti apa, apalagi menjaga tiga anak. Seperti Bu Kanti mungkin dalam satu rumah menjaga 3 anak sendirian, suami jauh, tentu kadang anak tidur kita suka liatin, aduh harusnya ada suami di sini, tapi nggak ada. Itulah yang kadang-kadang membuat pikiran-pikiran yang nggak benar itu muncul gitu. Merindukan juga ingin bersama begitu. Mungkin ingin seperti yang lain, mungkin tetangganya ada yang harmonis tapi dia jauh ya, maksudnya yang seperti itulah yang mendukung. Akhirnya psikologisnya terbentuk bahwa kok gue kayak gini, kok aku kayak gini banget ya hidupnya, kok nggak seperti orang lain ya itu. Nah kalau yang Intan rasakan sendiri hingga saat itu merasa tertekan begitu, itu kenapa? Karena pernah mungkin ada ungkapan yang kasar begitu? Kalau aku kan tentu alasan dari perceraian itu kan ada orang ketiga di dalam situ. Jadi ya aku memilih pergi. Kalau untuk ungkapan kasar itu ya itu sudah jadi biasalah, misalnya saling menyalahkan, berantem dan satu sama lain. Justru aku memilih perpisahan agar anak-anak tidak melihat itu. Kenapa memilih pergi? Apa ini ketika ada kasus Bu Kanti muncul jadi teringat seperti masa lalu begitu? Iya, teringatnya dalam arti mungkin Bu Kanti, perbedaan masalah aku sama Bu Kanti sangat jauh berbeda. Mungkin aku ngelihatnya dari sisi psikologis seorang ibu yang berat gitu, merasa berat mengurus 3 anak. Bahkan di situ kan Bu Kanti pun ngomong, saya melakukan itu agar anak-anak saya terselamatkan gitu. Maksudnya tidak menderita seperti dia. Mungkin ada masa lalu dia yang pahit, yang dia simpan, mungkin masa kecil dia yang dia tidak mau anaknya merasakan itu, kan kita tidak tahu gitu. Tapi Intan nih pada kasus contoh kejadian Bu Kanti ini apakah ikut menyalahkan atau ikut berempati? Saya sangat-sangat berempati. Saya menyalahkan apa yang dia lakukan, tapi saya berempati dengan apa yang dia rasakan. Saya cuma mau disayang. Itu kan ada kata-kata dia yang, saya cuma mau disayang sama suami, Pak. Itu kan berarti sudah lama dia memendam itu sampai akhirnya terjadi bom waktu seperti ini. Nah itu sih saya berempati dalam arti berat banget yang beliau jalani pasti sampai beliau memilih jalan seperti itu. Bahkan ya kita tahu ya seorang ibu pasti sangat mencintai anaknya. Anaknya terluka sedikit aja, jatuh aja rasanya hati seperti apa. Tapi kalau Bu Kanti sampai tega seperti itu ya kita nggak tahu alasan paling berat dalam hidupnya apa. Kurang hiburan, kurang piknik, kurang dihargai, merasa terabaikan, merasa sendiri, atau memang tidak bisa bergaul, itu juga
yang Intan pernah rasakan, atau memang tidak bisa bergaulnya dalam arti karena ngurus anak nih repot gitu? Bukan tidak bisa bergaul mungkin ya, mungkin karena kebanyakan orang-orang di sekitar itu justru mengabaikan, justru malah mengucil, bahkan ada yang mengucilkan, kamu ngurus 3 anak sendiri gitu, nggak pernah ini, nggak pernah itu. Nah, itu peran masyarakat, peran keluarga itu sangat-sangat penting. Kita tuh Bu, kalau ada di masa itu cuman butuh ngobrol aja, cuman butuh teman ngobrol aja untuk dengerin kita. Tapi ketika nggak ada, akhirnya kita berbicara sama diri sendiri, yang akhirnya diri sendiri yang menjawab, atau mungkin ada bisikan-bisikan yang nggak pantas yang menjawab pertanyaan kita, kok kenapa ya gue kesini. Akhirnya bisikan itu, iya emang kenapa ya, harusnya kamu udah akhirin aja deh hidup kamu. Nah itu kadang kita berbicara sendiri, ada yang menjawab sendiri, ya itu dari psikologis kita. Makanya peran penting keluarga dan orang terdekat di situ. Jadi bisa dirasakan ya bagaimana ketika seorang perempuan merasa tidak diperhatikan, merasa tidak disayang, merasa tidak berarti, apalagi jauh dari suami, tidak punya pundak untuk bersandar. Itu yang mungkin memicu ketika Intan juga memutuskan pada akhirnya sudahlah, selesai aja begitu. Tapi harusnya Bu Kanti itu banyak bersyukur, karena di luar sana masih banyak ibu-ibu yang berjuang lebih berat dari dia. Dia seperti media sosial bilang kan, dia masih menerima gaji walaupun pas-pasan gitu. Bahkan ada yang contohnya seperti saya, 3 anak saya urus sendiri, walaupun ada yang bantu karena setiap saya bekerja kan pasti ada yang harus jaga di rumah. Tapi tetap jiwa saya tuh terguncang setiap kali saya nggak bisa nemenin mereka gitu. Misalnya mereka mau dimasakin, saya nggak bisa, akhirnya harus dimasakin sama orang. Atau mereka mau belajar, saya masih harus bekerja di luar. Tapi itu juga maksudnya yang membuat saya kuat gitu, bahwa nanti pun anak-anak akan mengerti bahwa saya selama ini berjuang untuk mereka. Berjuang untuk mereka tetap bisa bahagia, tetap pakai baju yang layak, tetap tinggal di rumah yang layak. Kadang saya sama anak saya tuh ngobrol sambil jalan, naik mobil, kali kita suka jalan-jalan kalau weekend, saya bilang, kakak lihat di situ itu nggak bisa, itu digendong sama ibunya di jalan lampu merah, itu nggak pakai sepatu, kakak masih bisa pakai sepatu. Kadang hal-hal kecil kayak gitu saya ingatkan ke anak saya bahwa jangan selalu ngelihat ke atas. Dia harus tahu perjuangan hidup seperti apa ya, termasuk perjuangan ibunya yang sedang sekarang ibunya lewatin ya untuk mereka. Gitu. Sedih pasti, karena setiap tidur tuh pasti saya liatin mereka. Seharusnya mereka dapat kasih sayang seorang ayah, tapi ya saya harus ganti itu. Kadang saya dengan keterbatasan diri saya, yang kadang mereka pengen kayak temennya, Mom, aku mau main kuda-kudaan gitu. Ya aku harus main itu Bu, sambil main itu aku setelah itu nangis karena aku anggapnya kayak mereka memang butuh sosok itu, tapi nggak ada gitu. Aku juga apa ya? Dan saya harus mengisi posisi itu dengan segala keterbatasan dalam diri saya gitu. Itu. Jadi memang yang dilewatin Bu Kanti pasti berat banget sampai dia memilih itu, jalan itu. Cuman menurut saya harusnya Bu Kanti lebih bersyukur, karena banyak di luar sana yang lebih berat hidupnya, jauh lebih dari Bu Kanti. Kenapa sampai melakukan hal itu gitu? Kenapa harus tega gitu? Kadang ya itulah, kita tidak bisa tebak pemikiran orang ya Bu ya. Cuman saya prihatin ada tanda tanya besar, kenapa kok bisa gitu. Tapi prihatin, tapi juga tekanan itu sebagai perempuan kamu merasakan berat begitu? Tentu sangat. Sebagai perempuan selain kamu, saya juga merasa kok berat, tekanan batin begitu, depresi,
merasa terabaikan itu sakit. Merasa tidak dianggap itu sakit. Perempuan bukan hanya butuh uang, tapi perempuan butuh dihargai, butuh diorangkan. Jadi ketika kita merasa nothing, disitulah titik kehancuran. Saya pribadi ya suka sekali ketemu sama teman-teman yang sekarang sudah single parent sendiri. Intan, kadang mereka nanya, Tan kok lu kuat sih? Saya cuma satu jawabnya, anak, nggak ada lain. Yang bikin saya masih bisa hidup sampai sekarang, masih bisa berdiri, masih bisa tegar. Ya itu cuman anak Tapi saya. kamu harus kuat ya? Pasti. Tetap. Pasti. Yang itu cuman anak saya, nggak ada lain. Makanya saya kalau sampai ada ibu yang tega menghabisi nyawa anaknya hanya demi kebahagiaan, itu menurut saya sangat-sangat alasan yang tidak masuk akal. Tapi bagaimanapun dari kasus ini itu adalah satu pelajaran yang bisa untuk banyak wanita sana yang harusnya mengambil pelajaran dari kasus ini. Intan sendiri sekarang sudah bisa mengatasi melalui itu dari walaupun berbeda permasalahan, tetapi pernah merasa diabaikan begitu, pernah merasa tidak berharga begitu, pernah merasa sakit, pernah merasa tidak dihargai begitu ya. Pernah merasa berjuang, bahkan sampai saat ini pun saya berbicara sama Bu Bena, saya masih berjuang. Ya, pesannya untuk semua wanita sih, kuat. Nggak ada kata lain selain kata kuat yang harus kita tanamkan di tubuh, dalam jiwa kita. Apalagi anak, untuk ibu yang membesarkan anak ya, maupun seperti Bu Kanti yang masih ada suami, atau yang tidak ada suami, atau yang suaminya pergi, atau yang sedang dihimpit dengan ekonomi gitu. Nggak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali diri sendiri. Jadi apapun yang kita hadapi, kuncinya selamatkan diri sendiri, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan diri kita. Betul. Dan kita tidak bisa bergantung kepada siapapun, kecuali kita harus bangkit dan bersandar kepada Yang Maha Kuasa. Sertakan setiap langkah dan apapun yang kita lakukan kepada Yang Maha Kuasa. Seperti apa yang mungkin bisa kita ambil pelajaran dari kasus Bu Kanti di Brebes, dan juga apa yang dialami oleh Ibu Intan, untuk kita ambil hikmahnya dan kita harus move on begitu ya. Kita harus bangkit dari keterpurukan, kita harus mampu melawan rasa yang bisa menghilangkan akal sehat kita dengan berbagai macam cara ya. Kalau Intan melakukannya mungkin dengan mulai bergaul begitu, membuka sharing dengan teman. Kalau saya bekerja sih. Bekerja itu membuat saya makin semangat untuk melihat anak-anak lebih bahagia, harus lebih bahagia bersama saya. Oke. Kalau Intan mengatasinya dengan bekerja. Bekerja tidak harus di kantoran. Apapun, jualan, dagang, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas diri kita. Karena hanya diri kita lah yang tahu kita mampunya apa, kita bisa berbuat apa. Bukankah seperti itu? Itu juga yang Intan lakukan. Ya, menyalurkan hobi-hobi juga penting ya itu. Itu untuk menjaga kewarasan kita begitu ya. Betul banget. Oke, baik Intan, thank you. Kamu sehat-sehat ya. Terima kasih Ibu Bena. Semangat. Kita harus senyum lagi. Semangat. Kita harus senyum kembali.